pagi. Sehat? Alhamdulillah, Kak. Siap layanan hari ini? Siap, Kak. Alhamdulillah. Nah, sudah semua ready semua, obat? Sudah, Kak. Sudah ready semua. Alhamdulillah. Nama saya Suwandi, saya seorang perawat dan vaksinator di Puskesmas Dombusoi. Saya bekerja di Puskesmas Dombusoi kurang lebih 14 tahun semenjak tahun 2011. Iya, dan bidan desa kita turun. Oke. Saya siapkan vaksin dulu. Iya, Kak. Kak, Ya. kawan nih, berapa vial vaksin disiapkan? Lumayan, ada 10 vial. Posyandu di mana kita ini hari? Posyandu Lewara dengan G. Dek, 5 menit lagi kita ya? Online, Kak. Siap. Terima kasih, Kak. Ya. Lanjut. Maaf, Raul. Semangat. Jas hujan. Pakai memang apa jas hujan tidak tetap tembus ini. Semua lambat. Saya melayani 12 desa, 23 posyandu. Kami ada 6 desa yang mudah dijangkau, 6 desa sulit. 6 desa sulit itu ada 8 pos sangat terpencil. Dan itu kita harus jangkau setiap bulan. Man. Yang terjauh itu sekitar 8 jam perjalanan. Itu satu pos untuk desa jauh. Jadi meskipun tempatnya jauh, mereka semua harus merasakan pelayanan kesehatan. Karena sehat itu hak semua orang. Dan tugas kami untuk memberikan pelayanan kesehatan. Di tempat seperti ini, pelayanan kesehatan berarti perjalanan panjang dan tekad kuat. Tapi bagi Suwandi, setiap jalan yang ia lalui adalah janji yang harus ditepati. Bahwa hak untuk sehat tak boleh berhenti di batas jalan desa.
Posyandu di sini sama dengan posyandu di tempat lain, cuman perbedaannya di sini itu anak-anaknya biasa banyak yang datang, banyak juga yang tidak datang. Kalau setiap bulannya sih tidak menentu, karena biasa bulan kemarin banyak, bulan ini lagi tidak. Karena biasa aktivitas di luar rumah kayak ke kebun, biasa pagi dorang sudah tidak ada lagi di sini. Di daerah terpencil seperti Lewara, posyandu tak selalu ramai. Hampir seluruh warganya berprofesi sebagai petani. Berangkat ke kebun sejak pagi hingga sore hari. Namun bagi Suwandi, ini bukan soal kurangnya kesadaran, melainkan tentang jarak, waktu, dan kenyataan hidup di pedalaman yang membuat cakupan pelayanan kesehatan masih cukup rendah. Awal di sini kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan masih cukup rendah karena pertama kondisi wilayah. Lokus pelayanan kesehatan, tempat kami melakukan pelayanan kesehatan cukup jauh dari tempat tinggal penduduk sehingga kami harus selalu melakukan pendekatan pelayanan. Alasan terbanyaknya sih pagi mereka masih di kebun, tidak sempat ikut posyandu, kemudian tidak ada yang bawa anak mereka. Kita kasih penyuluhan, kita jelaskan dampaknya apabila anak-anak tidak divaksinasi dan tujuannya apa. Akhirnya masyarakat bisa menerima walaupun dengan pelan-pelan untuk disampaikan. Kembali untuk melaksanakan posyandu. Posyandu apa semua? Ditimbang terus, dipantau tumbuh kembang, dikasih obat. Coba lihat tinggal semua, apa kau? Ambil vitamin sebentar, panas. Tidak ke kebun lalu, tidak. Nanti datang terus rutin. Tidak disuntik. Malu dengan gondrong sedikit ini. Ditimbang dulu, dianu lagi, dikasih obat ya, vitamin, bayi ingus. Vaksin ini kan ada indeks pemakaiannya. Jadi satu vial itu biasa 7-8 sasaran yang harus didapat. Sedangkan contoh di desa Lewara Dusun Gaya ini kan ada sasaran umpama 8 orang penggunaan vaksin HIP atau DPT ya. Dulu dikenal dengan DPT. Jika sasaran yang datang itu cuma 4, potensi terbuang 3 dosis. Berdasarkan itu kita buat analisis masalah. Kita pelajari masalahnya, kita lihat apa alasannya mereka tidak datang. Akhirnya intervensi yang kita lakukan yaitu harus melakukan kunjungan rumah atau sweeping di luar jam posyandu. Sweeping itu awalnya cuma melihat balita yang drop out, yang sudah pernah diimunisasi tapi tidak datang lagi. Tapi saya melihat itu pun capaian tidak meningkat. Akhirnya saya pantau lagi, ternyata banyak bayi maupun balita yang dari awal tidak pernah ikut posyandu, tapi ada, balita itu ada di daerah itu. Makanya kita lakukan dengan inovasi fiber. Fiber itu mulai dari balita yang belum pernah sama sekali injak posyandu kita lakukan vaksinasi. Dan tujuan utamanya bahwa balita itu menerima haknya secara vaksinasi. Jadi ini yang tidak datang posyandu, kita sweeping dulu. Kita sweeping, kita mau cari tahu. Jangan-jangan dia tidak datang, masih di kebun. Botonin sore. Mudah-mudahan mereka so pulang kebun. Kemudian ada ibu tadi yang info dari kader sakit, tidak sempat datang di posyandu. Jadi kita siapkan memang obatnya, ajak ibu kader untuk berteman. Kami melakukan kunjungan pertama. Warga ini jauh tempat tinggalnya dari tempat pelayanan kami, sehingga kami harus lakukan upaya pendekatan pelayanan. Jadi kita jemput bola, artinya kita yang mendekati sasaran, sehingga semua warga merasakan kehadirannya kami di tengah-tengah mereka. Sore. Panas dia? Panas. Sudah berapa hari? Sejam 1 minggu.
Sama jam 1 minggu? Sembuh sudah itu berapa malam, kamu ulang dia. Oh, kamu ulang. Oh, sudah nak. Sudah nak. Untuk kunjungan rumah, Februari ini awalnya kita kejar di balita yang tidak datang posyandu. Setelah itu berdasarkan hasil posyandu, kita kan setiap sini posyandu sekarang melibatkan lintas program. Jadi ada program PTM dan pelayanan kesehatan pada umumnya. Apabila di saat pelayanan ada laporan warga, ada warga kita yang sakit di rumah tidak bisa datang ke posyandu, ada ibu hamil yang tidak bisa datang, nah, itu semua yang menjadi target kami untuk melakukan kunjungan rumah. Jadi di combine, akhirnya kita turun ini bukan cuma untuk vaksinasi, akhirnya dengan pelayanan kesehatan lainnya seperti pengobatan maupun pemantauan pertumbuhan perkembangan balita. Kami minum obat juga ya? Pokoknya adek kasih, jangan nanti bangun dia baru kasih toto. Rasa-rasa, 1 jam. Kasih minum lagi adek. 1 bulan terakhir ini, kondisi kesehatan warga di Lewara ini cukup memprihatinkan. Hampir 1 desa ini semua mengalami sakit, panas, flu batuk. Balita tadi yang tidak datang di posyandu, kita lakukan sweeping, ternyata kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Sehingga kita masih belikan pelayanan pengobatan dulu. Nanti bulan berikutnya baru dikejar imunisasinya. Pelayanan pengobatan tidak terfokus pada satu tujuan. Yang jelas fokus di kesehatan masyarakat. Apapun keluhan masyarakat, apalagi dalam satu rumah, satu keluarga pasti kita layani. Apalagi penyakit yang gampang menular. Contoh panas, flu, batuk bisa berpindah. Jadi harus cepat dilakukan penanganan kesehatan. Rumahnya istrinya Pak Yani sini toh? Dari rumah ke rumah, Suwandi memastikan tak satu pun yang tertinggal dari haknya untuk sehat. Karena ia yakin ini bukan cuman pelayanan, tetapi adalah harapan. Tapi dah amaku ya. Umur komin atau amu. Itu biasa kunjungan yang kita lakukan sama lansia dan juga balita. Supaya kita tahu realita yang sebenarnya, supaya tidak ada perbedaan dengan data yang kita dapatkan. Karena biasa yang datang itu kan tidak banyak. Jadi mereka merasa senang kalau kita ada kunjungan rumah. Menurut saya itu sangat membantu bagi masyarakat di sini dan juga bagi saya. Karena sehat itu untuk mereka, bukan untuk saya. Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat senang dengan inovasi ini karena merasa terbantu. Jadi mereka kalau paginya ke kebun tidak sempat datang di tempat pelayanan kesehatan, sorenya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kelas-kelas bersebelah. Upaya pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman juga menyasar remaja, generasi penerus yang perlu dijaga sejak dini. Seperti biasanya kita lakukan tiap bulan posyandu remaja toh. Ya, jadi hari ini pemeriksaannya itu HB toh. Di SMP Satap Negeri 23 Sigi Desa Lewara, Suwandi mengadakan posyandu remaja sebab kasus stunting di wilayah Kabupaten Sigi masih cukup tinggi. Karena itu, setiap langkah pencegahan terus dilakukan untuk memutus rantai stunting sejak dini. Ya, jadi posyandu remaja ini pertama kita mempersiapkan remaja, khususnya remaja putri ini untuk nanti ke depannya menjadi ibu yang melahirkan anak yang sehat, yang tidak stunting lagi. Jadi sekarang di posyandu remaja kita selalu lakukan pemeriksaan HB, kita lakukan pemberian tablet tambah darah dengan harapan remaja ini tercukupi kebutuhan tablet tambah darahnya sehingga tidak ada lagi remaja yang anemia. Sehingga ke depannya nanti mereka jika sudah waktunya untuk menjadi seorang ibu, mereka tidak jadi lagi ibu yang kek, yang hamil kek, kurang energi kronik. Jadi siap melahirkan bayi yang sehat dan jauh dari stunting. Di antara keterbatasan alat dan tenaga, pengabdian
menjadi kekuatan utama di daerah terpencil. Suwandi tahu, pelayanan sejati lahir bukan hanya dari data dan angka, melainkan dari adaptasi dan keberanian untuk mendekat ke masyarakat. Selamat malam. Malam. Tadi, apa kok? Kuyo lagi. Ini, Pak. Lepasan teki. Kram. Pelayanan malam awalnya dilakukan di dusun-dusun sulit. Itu berdasarkan analisis kami dan inovasi puskesmas untuk pelayanan malam. Karena rata-rata warga pagi itu rata-rata di kebun. Jadi kita ambil inisiatif pelayanan malam. Cuman seiring berjalannya waktu, ternyata desa-desa lain pun butuh untuk dilakukan pelayanan malam. Tapi tidak semua desa. Artinya desa yang cukup jauh dari puskesmas dan posisi polindesnya jauh, itu yang kami lakukan pelayanan malam. Di sini banyak darah tinggi, penggodita, nah dia gaga, gara. Toh? Kedua, tidur suka bantah-bantah tinggi. Ketiga, kita tinggal di ketinggian memang. Toh? Hipertensi esensial sangat. Tapi dama ko ya, ratoro pengkoni. Toh? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kanya. Jangan terlebe-lebe. Ada keluhan sekarang? Apa yang Di sini kasus PTM atau penyakit tidak menular, contoh hipertensi dan diabetes mellitus itu cukup tinggi karena pola kebiasaan masyarakat. Mereka konsumsi gula berlebih dan konsumsi garam berlebih. Kalau antusias masyarakat untuk berobat, malam hari sangat antusias. Itu kunjungan sampai 40-50 orang. Biasanya itu sampai ratusan. Cuman karena kondisi cuaca yang mungkin mereka tidak datang berobat malam. Alhamdulillah sampai saat ini pelayanan malam ini sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Marola Barat. Iya, sabinya sayo. Sabiga sayo. Somwe tu goyo mo. Iya langsia din. KTP-nya langsia sudah. Baru tahun ini baru dibuka malam itu. Ya kalau menurut kami sih bagus. Kalau biasanya hari-harinya biasa kami di kebun. Ya, sore-sore kami baru pulang. Kalau malamnya begini kami ada di tempat ini. Ya pelayanan itu membantu kami. Ya senang kami bisa ada mantri datang malamnya begini. Menurut kami masuk di dalam pribadi kami, banyak dia punya cerita untuk kami, informasi untuk kami untuk berobat. Banyak kami yang datang. Ya, senang juga kami dia datang di tempat ini, melayani kami di tempat ini. Masih berobat di Matan Timali, di Ongulero kami mau berobat. Tapi sudah ada Mantri Wandi datang di tempat ini, kami sudah jarang berobat di mana-mana. Kami berobat di dusun kami sendiri atau di desa Lewara. Kami merasa senang betul datang di sini Pak Wandi yang membawa obat-obat apa semua yang membantu kami di tempat ini. Ya kami betul-betul terbantu untuk kesehatan dari Mantri Wandi. Sirup, Pak. Kadang saya berpikir, kalau bukan kita yang datang, siapa lagi? Disinilah saya tahu arti sesungguhnya dari pelayanan. Biar sobai jangan berhenti sampai 5 hari, sampai habis ini. Pokoknya jangan berhenti.
25% dan meningkat tiap tahunnya.